Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Saya sendiri yang bernama Wirsatul Ahmawina dan dua rekan saya yang bernama Ida Rafalina dan Fikri Syabana Daulay. Kami akan membuat video singkat tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Saat ini, banyak perusahaan-perusahaan di dunia yang menerapkan cabang dari ilmu psikologi industri dan organisasi untuk meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Mulai dari tahapan seleksi karyawan, motivasi kerja karyawan, hingga penilaian kinerja karyawan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu psikologi industri dan organisasi? Jadi, banyak para tokoh yang mengutarakan pendapatnya dalam memaknai pengertian dari psikologi industri dan organisasi. Salah satunya yaitu menurut A.S. Munandar tahun 1994, beliau mengatakan bahwa psikologi industri dan organisasi merupakan keilmuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang dikaitkan dengan perannya sebagai tenaga kerja atau konsumen baik secara perorangan maupun secara berkelompok. Berdasarkan American Psychological Association atau APA, psikologi industri atau PIO merupakan studi ilmiah mengenai perilaku manusia di dalam sebuah organisasi dan di mana tempat ia bekerja. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan dari adanya bidang psikologi industri dan organisasi? Jadi, terdapat dua tujuan dari adanya bidang psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, sesuai dengan kode etik psikologi, yaitu untuk mensejahterakan umat manusia. Sedangkan tujuan yang kedua, yaitu untuk menempatkan harkat manusia sebagai ukuran tertinggi. Maksudnya adalah bukan hanya kesejahteraan individu dalam suatu organisasi atau untuk kemajuan organisasi semata. Nah, teman-teman, jadi kita kan udah tahu nih apa pengertian serta tujuan dari adanya bidang psikologi industri dan organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai sejarah terbentuknya psikologi industri dan organisasi. Regio 2013 membagi sejarah perkembangan psikologi industri dan organisasi menjadi beberapa bagian. Baik, teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini terdapat di PPT yaitu slide-nya itu Perang Dunia Pertama pada 1920-an gitu kan. Nah, hubungan dengan PIO, sejarah PIO itu apa sih? Dan di sini saya akan menjelaskannya begitu. Nah, pada Perang Dunia Pertama, industri mengalami perkembangan yang signifikan di banyak negara. Efek utamanya termasuk pertumbuhan ekonomi yang pesat, peningkatan produksi barang-barang konsumen dan industri, serta transformasi dalam teknologi dan inovasinya. Pasti tentu saja, karena kan di Perang Dunia Pertama kan sudah menghabiskan banyak biaya begitu. Jadi negara-negara adidaya di sana meningkatkan produksi industri mereka agar meningkatkan penghasilan. Begitu, teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa lihat di slide Perang Dunia 1 dan 1920-an itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu terdapat 4 poin. Yang pertama itu yaitu setelah Perang Dunia 1, psikologi mulai terlibat dalam penyaringan dan penempatan personil di industri. Nah, betul, mulai awal karena teman-teman, karena mulai awal pada abad ke-20, psikologi mulai terlibat secara aktif dalam penyaringan dan penempatan personel di industri. Walter D. Scott, salah satu tokoh utama dalam psikologi industri, adalah salah satu yang pertama menggarap konsep ini gitu, teman-teman. Dia menggunakan prinsip-prinsip psikologi untuk membantu perusahaan mengidentifikasi dan menempatkan individu yang paling cocok untuk posisi tertentu berdasarkan kemampuan, keterampilan, dan kepribadian mereka begitu. Nah, di poin kedua itu sepanjang tahun 1920-an, ketika Amerika Serikat mengalami pertumbuhan industri yang luar biasa. Seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman, industri negara adidaya sana langsung mengestok atau memproduksi industri mereka
supaya makin maju begitu untuk mempertahankan ekonomi di suatu negara tersebut. Seperti negara adidaya seperti Cina, Rusia, dan Amerika. Nah, salah satu contohnya itu Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1920-an yang dikenal sebagai era ketinggian. Nah, pada tahun 1920-an, Amerika ini telah masuk ke dalam era ketinggian dalam organisasi industri begitu. Nah, ini terutama dipicu oleh inovasi teknologi seperti misalnya jalan raya, mobil, dan listrik yang mudah diakses, serta pertumbuhan industri yang pesat di sektor-sektor seperti otomotif, telepon, radio, dan produksi massal. Jadi, jalan raya seperti akses jalan raya gitu, seperti mobil dan listrik yang mudah diakses merupakan faktor utama untuk membuat industri tersebut makin pesat gitu, makin cepat dalam memproduksinya begitu teman-teman. Nah, pasca Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat juga menjadi pemimpin dalam ekonomi dunia untuk meningkatkan ekspor dan dominasi industri. Namun, periode ini juga diwarnai dengan ketidaksetaraan ekonomi dan signifikan dan spekulasi yang berujung pada depresi besar pada tahun 1929. Nah, di slide ketiga, itu psikologi industri mulai berkembang gelar doktor. Pertama dalam psikologi industri diberikan pada tahun 1923. Nah, teman-teman wajib mengetahui siapa sih pemegang gelar doktor pada psikologi industri pertama di dunia. Nah, sini saya akan menjelaskannya. Gelar doktor pertama kali yang diberikan oleh seseorang pada psikologi industri yaitu adalah Walter D. Scott. Walter D. Scott sendiri ia memperoleh gelar doktor dalam psikologi industri dari Universitas Northwestern pada tahun 1903. Scott dikenal sebagai kontribusinya dalam mengembangkan prinsip-prinsip psikologi untuk menerapkan dalam konteks industri dan organisasi, serta penekanannya pada pentingnya penggunaan psikologi dalam manajemen personalia dan periklanan begitu. Nah, di slide keempat, di poin keempat itu ada psikologi bekerja langsung dengan industri sebagai konsultan dan penelitian. Nah, gunanya psikologi PIO di organisasi itu sebagai konsultan dan penelitian. Nah, itu maksudnya itu seperti penseleksian begitu, perkembangan gitu. Jadi psikologi PIO sangat dibutuhkan di suatu industri untuk meningkatkan kualitas para pekerjanya dan kebutuhan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kepuasan kerja di dalam suatu perusahaan begitu teman-teman. Oke, lanjut ke slide kedua. Yaitu poin pertama. Ketika ekonomi Amerika merosot selama tahun 1930-an, ada sedikit kesempatan bagi psikologi industri untuk bekerja dengan industri dan bisnis gitu. Jadi orang-orang psikologi industri ini punya kesempatan untuk bekerja dengan industri dan bisnis karena peluang mereka tuh sangat besar untuk diterima di suatu perusahaan. Makanya para psikologi industri ini mulai berkembang di bidang-bidang industri dan juga bisnis gitu. Dan slide kedua itu ada Perang Dunia II juga memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan psikologi industri gitu. Pasca Perang Dunia Pertama yang kayak saya jelaskan di slide pertama tadi, pasca Perang Dunia Pertama itu kan ekonomi industri orang kan semua merosot begitu. Nah, jadi dibutuhkan industri-industri besar untuk meningkatkan kualitas dan progres suatu negara, yaitu melalui salah satunya industri. Maka dari itu, pertumbuhan psikologi industri pada Perang Dunia Kedua itu sangat besar, sangat pesat, dan banyak diminati begitu. Di sini terdapat 2 poin. Poin pertamanya yaitu kebutuhan luar biasa akan mesin canggih dan meningkatnya kompleksitas mesin itu begitu. Nah, pada Perang Dunia Pertama misalnya, itu teknologi
teknologi belum pada canggih gitu. Banyak masih menggunakan kebutuhan manusia gitu. Banyak manusia masih mengerjakan, sehingga pada Perang Dunia Kedua itu mesin-mesin untuk industri sudah mulai canggih gitu, dan sudah mulai berubah lebih canggih dan lebih produktivitas gitu. Maka dari itu evolusi industri seperti misalnya mesin-mesin canggih itu sangat diperlukan pada suatu industri untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Yang kedua itu ada psikologi industri dipanggil untuk meningkatkan seleksi dan penempatan personel militer gitu. Yang saya jelaskan tadi juga, apa gunanya psikologi PIO di suatu perusahaan itu untuk salah satunya untuk menseleksi dan menempatkan personel militer ke dalam bidang-bidang sesuai dengan ahlinya gitu. Nah, lanjut ke slide ketiga, tahun-tahun pasca perang era modern. Setelah Perang Dunia II, psikologi industri benar-benar mulai berkembang dan bidang-bidang khusus sudah mulai bermunculan. Karena apa? Karena pada Perang Dunia Kedua, psikologi industri ini kan sangat pesat tuh, eranya begitu kan. Sehingga dengan begitu, bidang-bidang khusus juga sudah mulai bermunculan terhadap suatu perusahaan gitu. Misalnya apa? Misalnya kayak teknisi gitu dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada fokus yang berbeda pada masalah personel seperti pengujian, seleksi dan evaluasi karyawan. Tuh. Mungkin materi yang saya sampaikan sudah cukup jelas untuk teman-teman pahami. Jika misalnya kalau belum jelas bisa teman-teman tanyakan. Terima kasih. Nah, pada awal abad ke-20-an, ketika psikologi masih berkembang, beberapa psikolog mulai mempelajari cara orang bekerja. Nah, salah satu contohnya adalah Taylor dan rekan-rekannya seperti Frank dan William Gilbert. Nah, mereka menggunakan metode ilmiah untuk membuat pekerjaan fisik menjadi lebih efisien dan produktif. Dengan kata lain, mereka menemukan cara agar manusia bisa bekerja lebih baik. Nah, misalnya Taylor dan Gilbert mempelajari bagaimana pekerja di pabrik melakukan tugas-tugas mereka seperti memindahkan barang atau merakit produk. Nah, mereka mencatat setiap gerakan yang diperlukan dan mencari cara untuk mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sebagai contoh, mereka mungkin menemukan bahwa dengan mengubah posisi alat atau bahan, pekerja dapat menyelesaikan tugas dengan lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas. Nah, ini adalah salah satu cara di mana mereka menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Setelah Peperangan Dunia ke-1, psikolog mulai membantu militer dan industri dalam menempatkan personal dengan tepat sesuai dengan keterampilan dan kecocokan pekerjaan. Misalnya, mereka menggunakan tes psikologis untuk menilai kemampuan dan kecerdasan seseorang. Nah, sehingga dapat menempatkannya di posisi yang sesuai. Selama booming industri di Amerika Serikat pada tahun 1920-an, psikolog industri bekerja sama dengan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan memperbaiki hubungan antara manajemen dan karyawan. Mereka juga mungkin melakukan penelitian untuk